Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat YouTube, teman-teman subscriber, kapanpun Anda nonton video ini, saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontraterorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Ini adalah video kedua di tahun 2021. Kita masih mengawali Januari ini dengan penuh semangat dan optimisme. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas respon, komentar, likes, dan email teman-teman. Bahkan ada yang dari luar negeri ya, matur nuwun, ada beberapa subscriber meng-email saya, ada yang dari New Zealand, ada yang dari Prancis, dan bahkan ada yang dari India. Matur nuwun sangat, terima kasih sudah nonton. Salam hormat untuk keluarga di perantauan. Tetap jaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Nah teman-teman, untuk edisi malam hari ini adalah merespon dari permintaan subscriber teman-teman yang sudah komen. Di antaranya ada yang komen di Twitter saya, Mas Yulfikar. Nah, ini komentarnya. Nah, ini ya di sini komen beliau. Tanya bahwa apakah ada hubungannya antara dunia metafisika, dunia klinik dengan dunia intelijen. Nah ini menarik ya, karena nggak cuma Mas Zulfikar, ini ada lagi subscriber tanya. Nah ini ada juga ini di laman komentar YouTube. Jadi ada beberapa yang sudah bertanya, dan saya kira video kita malam hari ini kita akan fokus membahas itu. Ya, dunia intelijen dengan aktivitas paranormal. Ya, teman-teman, sebelum membahasnya lebih detail, saya akan menyampaikan satu fakta ya, bahwa di dunia internasional, dalam dunia intelijen internasional, praktek-praktek menggunakan orang-orang berkemampuan khusus, atau yang sering kita sebut sebagai orang berkemampuan khusus ya. Orang Indonesia sering nyebutnya paranormal, fisikian ya, metafisika gitu ya. Ada juga yang menyebutnya orang dengan linuwe ya, kemampuan khusus gitu. Itu ternyata di luar negeri sudah bahkan dibikin program khusus teman-teman. Ini yang dilakukan oleh Defense Intelligence Agency, satu lembaga intelijen Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, yang pada tahun 1978 dia bekerja sama di DIA, Defense Intelligence Agency, bekerja sama dengan Stanford Research Institute di Amerika Serikat, meneliti orang-orang dengan kemampuan khusus. Ya, jadi program ini dinamakan Stargate Program. Itu dimulai tahun 1978, dan dia kelompok-kelompok orang ini diteliti secara khusus, dibikinkan satu program di mana mereka dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen. Jangan lupa di video-video saya sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, saya sudah menjelaskan tentang apa itu intelijen, apa itu pengumpulan informasi, apa itu foresight atau peramalan masa depan. Nah, teman-teman bisa search di video-video lama saya. Di belakang ada tentang apa itu intelijen, kemudian tentang metodologi intelijen. Silahkan dilihat dulu supaya teman-teman bisa memahami video-video berikutnya. Jadi setelah subscribe, teman-teman klik di video chat. Nah, lihat tuh, pilih saja mana yang mau ditonton lebih dulu. Nah, kembali pada orang-orang berkemampuan khusus atau paranormal itu di Amerika Serikat, mereka dimanfaatkan untuk dua kepentingan, dua aktivitas intelijen utama. Yang pertama apa sih aktivitas intelijen pertama? Adalah collection atau pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua adalah foresight atau memprediksi dan meramal masa depan atau meramal sebuah kejadian yang belum terjadi. Nah, program Stargate itu mengeksperimenkan orang-orang berkemampuan unik, supranaturalis, paranormal gitu ya,
Beberapa juga mungkin teman-teman yang familiar sekarang ada istilah anak-anak indigo begitu ya. Walaupun teman-teman indigo nggak mau disebut sebagai paranormal dan kita hormati itu, teman-teman berkemampuan khusus gitu ya. Dan itu dikumpulin, kemudian dibikin satu program namanya program Stargate. Nah, beberapa waktu yang lalu program itu sudah dideklasifikasi di internet. Pause. Ya, jadi sudah diklasifikasi di internet dan ini bisa di-download ya teman-teman ya. Search aja CIA Stargate Program, itu nanti akan keluar PDF-nya dan teman-teman bisa pelajari. Ini 38 halaman. Kita bisa print dan di dalamnya itu jelas-jelas ada penjelasan bagaimana CIA dan Defense Intelligence Agency atau DIA, Intelijen Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, itu membuat satu program yang memaksimalkan kemampuan orang-orang yang punya kemampuan paranormal. Dalam program itu misalnya mereka melakukan eksperimen yang disebut dengan remote viewing ya. Remote viewing itu adalah, kalau definisinya dalam program ini ya, saya bacakan ya. Accessing information without the use of the normal five sense, information from other people, logical deduction, or electronic and other device. Jadi bagaimana caranya mendapatkan informasi tanpa menggunakan panca indera, tanpa menggunakan informasi dari orang lain. Kalau intelijen biasa kan mereka yang disebut informan itu. Jadi bayar atau merekrut orang supaya dapat informasi dari dalam. Itu namanya informasi dari orang lain. Logical deduction atau metodologi analisa biasa, maupun dengan peralatan. Jadi nggak boleh ada peralatan nih. Nggak boleh ada sinyal intelijen. Benar-benar kemampuan remote viewing, benar-benar kemampuan extrasensory perception. Nah, misalnya mereka mencoba mendeteksi di manakah sebuah pesawat Rusia yang hilang di benua Afrika Utara. Itu tidak dicari dengan drone atau dicari dengan pesawat, tidak. Tapi dari DIA itu, dari kantornya program Stargate itu, paranormalnya dikumpulin di situ, kemudian mereka melakukan remote viewer ya, melakukan penerawangan kalau bahasa kita ya, penerawangan ya. Dan itu ketemu. Kemudian bagaimana mereka mencari orang Amerika Serikat yang diculik di Italia. Kemudian mencari kapal selam Soviet di laut Siberia. Koordinatnya ketemu. Tanpa peralatan loh ini. Benar-benar menggunakan remote viewing. Jadi supranaturalisnya wah itu pas kita gitu. Kemudian mendeteksi percobaan bom atom oleh China. Ini program ini 23 tahun ini program ini, sejak tahun 1978. Luar biasa sekali dan terreveal sekarang bahwa ternyata ada DIA dan CIA ya, intelijen Amerika Serikat itu pakai dukun gitu, memanfaatkan paranormal untuk mencari informasi dalam konteks mencoba kemampuan mereka digunakan sebagai operasi intelijen. Nah, selain remote viewing atau collection tadi ya, collection artinya dia mencari informasi tanpa harus menyusup, tanpa harus menyamar, tanpa harus bayar informan, tanpa harus pakai alat sadap, tanpa harus pakai drone, cukup diem di satu ruangan, kelihatan, ses gitu ya. Mungkin bagi kita yang biasa begini, mungkin wah ini masa sih? Ini ilmiah teman-teman. Ini ilmiah karena Stanford Research Institute dan programnya resmi, namanya Project Stargate. Selain itu, Project Stargate juga mencoba memanfaatkan paranormal untuk memprediksi masa depan. Nah, salah satu yang terkenal yang kemudian jadi skandal adalah mereka menggunakan seorang bernama Uri Geller. Uri Geller ini seorang ilusionis ya. Waktu itu tahun 79, tahun 81, seni membengkokkan sendok atau metal bending itu baru-baru saja booming. Dan saat itu CIA terkesima sekali. Ya, Uri Geller ini seorang berkebangsaan Amerika, keturunan Yahudi ya.
Dan pada tahun itu dia seorang ilusionis yang kemudian dites CIA karena dia bisa metal bending. Metal bending itu apa sih? Membengkokkan apa? Sendok gitu ya, mematahkan sendok yang kemudian hari-hari ini ternyata itu sebuah sulapan saja kan. Hari ini kan kita harus hutang budi sama Master Deddy Corbuzier yang kemudian mempopulerkan itu di Indonesia kan. Ya, Uri Geller itu dulu promosinya dia bisa membengkokkan sendok. Nah, ini tak bawa nih sendok teman-teman. Jadi Uri Geller tuh dulu teman-teman bisa search tuh Uri Geller. Dia punya keahlian metal bending, membengkokkan sendok seperti ini, ditutup, dibalik, dibuka, nah, sendoknya bengkok. Atau garpu ya, garpu normal, kemudian cuma diusap-usap begini, diusap, bengkok sendiri seperti ini. Nah, tetapi kan sekarang itu sudah terbukti bahwa ini semua hanya trik sulap. Tapi pada saat itu Uri Geller berhasil dalam tanda petik mempesona CIA dan dia dilakukan beberapa macam tes yang memaksa Uri Geller ini untuk memprediksi masa depan dengan dianggap sebagai orang mempunyai kemampuan supranatural. Bahkan Uri Geller ini menginspirasi beberapa film yang kapan-kapan kita akan bahas khusus. Nah, pada saat itu Uri Geller kemudian dilatih ya, dicoba oleh CIA dan ada beberapa yang berhasil. Misalnya dia bisa meramal sebuah gambar di kotak tertutup gitu ya. Jadi Uri Geller dimasukin sebuah kamar, ditutup semua, kemudian petugas CIA menggambar anggur 23 buah anggur warna ungu. Uri Geller coba baca pikiran dari dalam kamar tertutup itu, dia gambar juga, ketika keluar ditemukan sama gitu. Nah, itu menarik tuh. Dan akhirnya Stargate itu punya summary-nya itu seperti ini. Pause. Ya, itu jadi dibacakan di sini, saya bacakan ya summary dari program ini ya. Remote viewers can be used as collectors in conjunction with other intelligence source through the DoD intelligence community. DoD itu Department of Defense, Kementerian Pertahanan ya. Kemudian yang kedua adalah remote viewing information should not stand alone. Nah, jadi kesimpulan yang pertama, extrasensory perception atau penerawangan jarak jauh oleh paranormal itu bisa dipakai sebagai salah satu metode pengumpulan data. Tetapi ada kesimpulan kedua, dia tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya data. Harus dibarengi dengan metodologi intelijen yang lain. Nah, metodologi collection itu kan saya sudah pernah bahas sebelumnya, tapi nanti di video-video berikutnya akan kita perdalam lagi ya, apa saja yang disebut dengan collection. Nah, ada lagi satu buku yang saya kira juga sudah sering dibahas ya. Judulnya adalah Psikologi Intelijen, Rahasia CIA dalam Proses Analisa Intelijen. Jadi buku ini menjelaskan bagaimana seorang psikolog itu ya mendeteksi pikiran orang lain. Jadi CIA itu menggunakan psikolog-psikolog untuk mendeteksi sumber-sumber informasinya. Apakah dia ngomong beneran, apakah bohong atau tidak, jujur atau tidak. Nah, dalam konteks ini, paranormal, orang-orang dengan kemampuan khusus juga bisa digunakan. Karena mereka itu ada beberapa yang punya kemampuan, misalnya mendeteksi seseorang ini bohong apa enggak. Seseorang ini ngomong apa adanya, atau ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Jadi sebenarnya teman-teman menjawab pertanyaan dari Mas Zulfikar, kemudian para subscriber yang lain, apakah ada hubungan intelijen dengan dunia klinik, dunia paranormal, dunia metafisika? Jawabannya ada, dan nggak main-main karena ini diteliti oleh lembaga intelijen sebesar Defense Intelligence Agency, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan CIA. Nah, kalau kemudian saya ditanya gimana dengan Indonesia, nah, ini permasalahannya kan kita nggak boleh membongkar rahasia intelijen. Nanti saya kena undang-undang itu, Undang-Undang 17 ya. Yang mensyaratkan nggak boleh ada rahasia intelijen yang dibuka untuk umum. Dan kenapa tadi saya sampaikan yang program Stargate? Karena program Stargate itu sudah declassified.
dia sudah boleh dibuka untuk umum. Ada masa retensi namanya. Kapan-kapan kita bahas ya apa itu masa retensi. Jadi teman-teman, ya secara umum dulu saya bisa jawab ada. Jadi digunakan juga kemampuan itu, tetapi tidak dalam konteks sebagai satu-satunya sumber data. Ya, sekali lagi kemampuan metafisika, kemampuan paranormal berguna untuk dua hal. Yang pertama adalah collection atau pengumpulan data. Pengumpulan data itu tidak boleh hanya mengandalkan penerawangan, harus dengan kombinasi teknik yang lain, misalnya dengan penyadapan, misalnya dengan penyusupan, dengan penggalangan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, foresight atau peramalan masa depan. Di YouTube ini ada banyak sekali para waskito, para paranormal yang mempunyai channel ya, dan seringkali kemudian memberikan ramalan-ramalan masa depan, baik itu menggunakan tarot, menggunakan metode weton, menggunakan metode yang lain. Dan saya kira itu menjadi warna ya di YouTube ini. Dan intelijen bisa juga mendengarkan mereka dalam artian sebagai salah satu saja sumber informasi. Tetapi ada metodologi intelijen yang ilmiah yang kemudian dipelajari di kampus. Saya mempelajarinya selama 2,5 tahun di kajian strategik intelijen Universitas Indonesia. Bagaimana dengan data yang ada, dengan informasi yang ada, kita melakukan forecasting apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, saya kira gitu dulu ya teman-teman. Jawaban saya dari respon subscriber, dan terima kasih sekali lagi sudah menyimak channel YouTube Ridwan Jogja. Mohon maaf apabila ada yang menganggap kok cuma di permukaan saja mas, kok nggak menerangkan yang dalam-dalamnya. Nggak boleh teman-teman, karena sekali lagi ya, saya bukan anggota intelijen. Nah ini masih banyak terutama subscriber baru menganggap saya menulis di kolom komentar saya sebagai anggota intelijen. Kemudian ada yang wah kok intelijen menampakkan diri, wah kok intelijen bikin YouTube. Mohon maaf teman-teman para subscriber baru, dengan rasa hormat saya sampaikan saya bukan anggota intelijen. Saya adalah alumni dari program S2 Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia yang kita mempelajari intelijen sebagai ilmu pengetahuan. Ya, intelijen dipelajari sebagai ilmu pengetahuan, dan tidak hanya channel ini teman-teman, di luar negeri banyak sekali teman-teman ahli strategik intelijen yang punya channel YouTube juga. Teman-teman bisa follow, teman-teman bisa belajar dari mereka. Ini hanya sebagai sebuah inisiasi sederhana, sebagai sebuah dalam tanda petik bakti saya sebagai alumni untuk menyebarluaskan ilmu intelijen sebagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat banyak, dengan harapan teman-teman kemudian tertarik. Mungkin adik-adik ada yang kemudian sangat fokus ingin berkonsentrasi di dunia ini dan kemudian mengabdikan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari warga negara Republik yang mempunyai kesadaran merah putih. Gitu ya teman-teman ya. Oke, matur nuwun sangat sudah menyimak. Jangan lupa tulis komentar, jangan lupa share ke teman Anda sebanyak-banyaknya melalui WhatsApp grup Anda. Matur nuwun. Salam intelijen.